Misalnya teman kita titik tiba-tiba kita kasih obat peninggi badan. Itu kan sama menghina dia kan. Lo pikir gue pendek gitu. Kan gitu kan. Makanya dia marah. Atau misalnya kita kasih ke kalau ke istri kita tuh ini obat langsing. Itu tuh bahaya banget tuh. Ngasih obat langsing kepada istri. Dia akan kecewa banget. Mending kita ajak dia berenang, kita ajak dia lari. Itu kan lebih agak abstrak ya. Kenapa berenang? Emangnya kamu pengen saya langsing ya, perut saya biar kecil? Enggak, berenang itu kan asik. Apalagi kita berdua kalau berenang segala macam. Itu kan agak-agak abstrak. Tapi kalau ngasih obat hadiah ulang tahun, pas dibuka kejutan, obat pelangsing, terus modelnya tuh langsing banget, nggak kayak dia. Itu mah pukulan telak banget tuh. Bisa jadi bukan maksud kita yang salah, tapi cara nyampeinnya nggak tepat gitu. Walaupun maksud kita tuh baik banget, tulus banget. Aku tulus kok ngasih itu kepada kamu yang gitu kan ya. Ya sih tulus, tapi nggak gitu amat juga kali. Gitu kan kata dia. Intinya harus memikirkan cara juga. Makanya ikhwafillah, sahabat-sahabat sekalian, pikirkan cara yang terbaik, lakukan dengan tulus. Sisanya biar Allah yang menyelesaikan, biar Allah yang membalas. Terus kemarin kita ngebahas tentang 2 bentuk kasih sayang kan? Apa aja? 1 Rauf, kedua Rahim, Ra'fah dan Rahmah. Kalau Rauf itu apa? Merasa kasih, merasa ingin menghilangkan kesulitan orang, itu Rauf. Pengen ngilangin kesulitan orang, nggak tega kalau ngelihat orang kesusahan, nggak mau nyusahin orang, itu Rauf banget tuh. Nggak mau menyusahin orang, bahkan gampang terenyuh, gampang tersentuh, gampang empati, I care tuh itu Rauf tuh. Apa aja dia Rauf, nggak tega. Karena nggak tega, akhirnya dia pengen hilangin kasih sayang orang, masalah orang, kesulitan orang. Itu namanya Rauf. Rauf suami kepada istri kayak gimana? Yang dulu kan Rasulullah tuh nggak nuntut istri harus masak ini, harus masak itu. Tapi kalau dimasak senang juga sih. Cuma kalau nggak dimasak nggak apa-apa. Istri kepada suami, jangan minta sesuatu di luar kemampuan suami. Ada ayatnya di surat Al-Ahzab. Ketika istri-istri Nabi meminta tambahan nafkah, suami kemudian nggak sanggup, akhirnya Allah menegur istri-istri Nabi. Kalau kalian menginginkan dunia, aku berikan. Tetapi setelah itu diceraikan baik-baik. Mau nggak gitu? Atau mengeluh. Karena ketika kita mengeluh kepada orang lain, orang tua, pasangan, kepada siapapun mengeluh hak kita, maka kita berarti nggak kasihan kepada dia, nggak punya sifat kasih, pengasih kepada dia. Kalau ke sahabat, sifat pengasih ini gimana? Nggak tegaan. Kalau ke sahabat, nggak tegaan kepada sahabat, bentuknya kayak gimana? Bantuin belajar. Kita lihat kasihan dia gitu ya. Wah nilainya jelek melulu, ya udah kita bantuin gitu ya. Bolehlah. Walaupun ada sedikit menghina sih. Tuh, teman pulang kerja atau pulang dari Alatif nggak bawa motor, nggak atau udah kemalaman, akhirnya kita anterin. Walaupun rumahnya itu satu di ujung Cimahi, satu lagi di ujung Berung. Rumah kita di Cimahi, rumah teman kita di ujung Berung. Kamu pulang kemana? Ujung Berung. Nyesel nanyanya ya. Tapi ya udahlah, namanya juga pengasih kan. Udah naik saya aja. Kemana? Saya antarin ke terminal. Pulang sendiri. Sama aja. Pintar juga sebenarnya. Pengasih yang pintar. Jangan, kayaknya biasanya tuh pengasih ini lebih besar tuh kalau ke lawan jenis itu sebenarnya pengasih banget tuh, luar biasa tuh. Coba terapin itu ke sesama jenis, tapi dengan makna yang positif ya. Ya. Nah, saya banget tuh belum makan atau pas kita lagi makan kita ajak teman kita, pokoknya gitu-gitu deh, bukan kasihan ya, nggak tega nyusahin orang lain. Nah yang mau dibonceng tadi juga gitu, memang kamu tinggal di mana? Cimahi. Cimahi, nggak usah pulang aja. Kenapa? Walaupun bahasanya agak-agak kayak gitu, sebetulnya diam-diam nggak tega kalau dia nganterin saya ke ujung Berung dulu, terus dia baru ke masih mending ujung Berung, Cibiru. Nganterin saya ke Cibiru, terus dia ke Cimahi. Walaupun dia orangnya ikhlas banget, tapi saya nggak tega. Nah sama-sama nggak tega kan asik tuh. Coba bayangin kalau sama-sama tegaan.
Pas kita lihat dia lagi jalan kaki, kita lewat gimana tuh orang yang tegaan gitu tuh. Aduh enaknya ya kalau punya motor ya. Kenapa nggak ada ojek gitu? Ditanya-tanyain terus dipanas-panasin, itu kan tegaan. Yang ini juga gitu. Gitu deh pokoknya. Contohnya nggak keren. Intinya gitulah, pokoknya punya sifat nggak tega. Kalau orang punya sifat nggak teganya besar tuh, selalu ingin mengambil beban orang lain biar dia yang tanggung. Tuh keren tuh. Selalu ingin menanggung atau mengambil beban orang lain. Harusnya beban itu dipikul oleh orang lain. Dia lihat orang lain punya beban, dia yang tanggung. Biar saya aja yang tanggung. Siapa orang yang kayak gini nih? Abbas, paman Nabi SAW. Dia menanggung beban orang banget. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana sifat nggak tegaannya Sa'ad? Termasuk Rasulullah tuh kalau ada yang meminta bantuan kepada beliau itu paling gak tega tuh. Gak mungkin beliau menolak kan. Walaupun beliau sendiri sebetulnya susah, tetapi beliau walaupun susah tetap aja pengen bantuin orang, pengen ngilangin kesusahan orang. Karena gak teganya gede banget. Sama kayak Sa'ad. Kalau ada yang sampai Sa'ad tuh kan termasuk orang yang cukup mampu lah ya, tapi pas meninggal dia punya banyak hutang loh. Kenapa dia punya banyak hutang? Karena dia menanggung utang-utang orang lain di atas nama dia. Ada orang yang punya hutang gak sanggup bayar, udah nanti urusannya dengan saya, minta ke saya. Nanti minta ke saya. Akhirnya banyak kayak gitu tuh. Hutangnya jadi banyak. Walaupun akhirnya dibayar juga oleh ahli warisnya gara-gara emang dia punya beberapa aset yang kemudian dijual dan dibayarkan. Ini kan gara-gara sifat gak tega. Mengambil beban orang lain, dia yang ngambil. Sama kalau kayak kita dengan pembantu gitu ya, atau dengan supir. Pernah nggak sesekali ngasih hari libur buat pembantu di rumah, dia nggak kemana-mana, tetap di rumah. Cuma hari ini kita tanya, Bibi mau makan apa hari ini? Biar aku yang masak. Bibi udah di rumah, di kamar aja, nggak usah kerja hari ini. Hah? Bener nih Dan, bener nih apa? Mas, bener nih Mas gitu. Bener, udah hari ini pokoknya saya yang masak, saya khidmat. Bibi mau makan apa, mau minum apa? Kan dia gak mungkin mesen kan, gak enak kan ya. Udah kita tahu karena kita perhatian, dia seneng nasi goreng, kita masakin nasi goreng. Pernah gak kayak gitu tuh? Itu orang pengasih banget tuh. Atau dipijat-pijatin, tapi yang perempuan ya jangan. Kenapa ini bapak pijat-pijat bibi? Pengasih gitu. Bahaya. Kan baru dengar ceramah Ustaz Hanan harus pengasih atau enggak. Saya gak bertanggung jawab kalau itu. Biar yang ibu-ibu, kenapa mijat-mijat, kasihan bibi mah udah seharian kerja segala macam dipijat-pijat. Kalau kita ke supir gitu, tiba-tiba Pak, Mas duduk di belakang biar saya nyetir. Aduh Pak, nggak enak apa tuh Pak. Udah biar kamu ngerasain gimana duduk di belakang, saya ngerasain gimana nyetir kalau lagi macet. Kita tuh nggak akan pernah sempurna punya sifat kasih sayang atau pengasih kalau kita nggak ngerasain kesusahan orang lain. Makanya sesekali coba rasain deh gimana susahnya dia, baru nanti kita punya sifat pengasih. Oh iya ya. Kayak misalnya tadi, kalau kita nggak tahu gimana susahnya jalan kaki, yang nggak ada yang mau boncengin, jalan kaki coba sekali, baru tahu rasanya. Atau kita pernah ingat-ingat pas kita dulu misalnya ban kita kempes di tengah jalan, terus nggak ada yang mau berhenti nolongin kita. Kalau ada yang mau berhenti nolongin kita, terus kita dibantuin, atau minimal kalau nggak ban kempes, yang saya pernah alami 2 kali itu habis bensin di tengah jalan. Saya paksain karena jadwalnya padat banget, nggak ngisi bensin dulu, langsung ke kelas yang lain, habis di atas jalan layang tuh. Pas naik, udah nggak bunyi lagi, habis bensin nih. Baru dorong beberapa meter, datang pemuda pengasih, pemuda yang soleh banget. Tampangnya sih serem, tapi orangnya kasih sayang. Jangan-jangan anak Alatif. Kalau ada di sini, tolong kasih tahu ya, saya pengen ngasih penghargaan. Nah dia datang, Pak habis bensin ya Pak? Ya terus udah sini kata dia. Mau diapain nih? Nih saya kasih bensin saya. Dia bawa selang, bayangin. Berarti kan emang dia orangnya suka nolongin orang kan? Berapa orang ada yang bawa selang di motor dia? Kecuali dia niat banget pengen nolongin orang yang kehabisan bensin. Jangan-jangan dia aktivis kehabisan bensin. Emang sengaja kerjaannya itu tuh. Luar biasa tuh orang. Bawa selang terus dia sedot gitu pakai mulutnya, terus dituangin ke tangki saya, udah asalnya sampai ke daerah pasar yang ada pom bensin udah cukup, alhamdulillah ketolong.
Dan pertanyaan yang lebih besarnya lagi, siapa yang telah membuat timing yang begitu pas sehingga pas saya habis bensin, orang itu ada di belakang saya beberapa detik saja. Coba bayangin kalau dia di depan saya beberapa detik, pasti saya udah gak ada yang nolongin. Allah yang merencanakan segala sesuatu. Terus yang kali kedua, 2 kali tuh sama di tempat itu juga. Habis bensin, datang anak muda. Dia emang gak bawa selang bensin, tapi di step sama dia kan lumayan tuh. Didorongin sama dia, karena dia nggak terbiasa nyetep, akhirnya ya agak-agak kaku gitu, gagal lagi, dipaksain banget, dia udah berusaha banget, itu luar biasa, sampai ke pom bensin. Saya juga nggak tega sama dia, aduh kasihan dia mungkin ada hajat atau apa, dia udah berusaha susah payah, biar saya aja yang step mas, saya step, saya lebih nggak bisa lagi, akhirnya balik lagi ke dia ujung-ujungnya, kata dia tahu dari tadi gitu aja. Karena saya lebih nggak pernah lagi, ya udah, kok nggak jalan-jalan ya, kok malah saya ke depan, dia ketinggalan di belakang, udah lah, balik lagi aja lah mas, gitu. Intinya sifat pengasih, kan enak tuh kalau sesama pengasih. Ini nih semuanya raufun, Rasulullah itu punya raufun yang sangat besar. Yang kedua tadi rahimun, rahim apa? Pengen ngebahagiain orang lain, selalu senang, excited, bersemangat kalau bisa punya peluang membahagiakan orang lain. Nah, kalau di rumah tuh atau di kos-kosan, ngebahagiain teman-teman kos-kosan kita, selalu mikir kalau emang kita punya rezeki ya, asal pulang tuh nggak pernah berhenti membawa oleh-oleh walaupun kecil. Saya pengalaman ini di Mesir, orang Mesir tuh senang membahagiakan orang lain, selalu ngasih sesuatu gitu. Walaupun kadang-kadang yang dikasih menurut kita sih biasa aja, kasih permen. Di kampus gitu ya, di kampus tuh dia suka beli permen 1 box gitu. Pas dia masuk ke kampus, dia bagi-bagi permen. Bagi orang Mesir itu bentuk rasa cinta, ngasih-ngasih permen. Bagi orang Indonesia apaan sih permen aja dibagi-bagi, biasa aja lah kalau orang Indonesia ya. Karena kita terlalu materialistis, kalau ngasih itu harus sesuatu yang gede gitu. Makanya Nabi bilang apa? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian supaya saling mencintai. Momennya bisa kapanpun, termasuk ulang tahun. Jangan bahas bab ulang tahun dari sisi ritual, memang gak ada ritualnya, tetapi bahaslah dari sisi pengen menyenangkan hati orang lain, dan itu banyak hadisnya. Bukan kita mewajibkan ulang tahun itu ada ritual tiup lilin, ritual ngasih hadiah, ritual happy birthday to you, miladun sa'id, kan gak harus kayak gitu. Tapi ini momen yang spesial bagi orang-orang tertentu yang kita pengen ngasih hadiah supaya dia bahagia. Itu berlaku hadis, ayyul a'malu ahabba ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai Allah ya Rasul? Sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Membahagiakan hati orang lain. Atau kalau nggak ada momen ulang tahun pun ngasih aja. Setiap hari pengen ngasih sesuatu. Saya kalau pulang ke rumah selalu berpikir bawa hadiah apa ya. Kalau misalnya kan kalau pengajian itu enaknya jadi ustadz ya. Kalau pengajian selalu dibawain oleh-oleh sama ibu-ibu pengajian tuh. Bawa kue, bawa makanan, bawa bolu, bawa brownies segala macam. Pokoknya asal pulang itu nggak pernah kosong tangannya. Kenapa? Itu terinspirasi dari ayah saya sendiri. Ayah saya itu walaupun miskin ya, kalau pulang itu nggak bawa apa-apa. Pasti bawa sesuatu. Minimal dia bawa sepedanya karena dia emang pakai sepeda kalau kerja. Pasti bawa sesuatu. Kalau di Aceh itu ada mie Aceh, martabak telur, nasi goreng. Saya memang orang miskin, cuma makanannya tuh kayak orang kaya banget tuh. Kambing, gulai kambing, sate. Pokoknya yang keren-keren lah. Sampai saya pernah ingat banget sekali, saya masih kecil tuh, ayah saya pulang mungkin karena dia buru-buru hujan, dia pakai kresek gitu di kepalanya hujan karena ayah saya tukang pangkas dan pakai sepeda ontel gitu. Pas pulang nggak bawa hadiah apa-apa, saya nangis. Saya pegang-pegang kakinya, saya nangis. Akhirnya dia hujan-hujan balik lagi beli martabak telur. Dan itu pelajaran sangat berharga buat saya ketika saya jadi ayah. Sehingga ketika saya pulang, anak saya bilang, kok gak bawa apa-apa? Memang pengen apa? Pengen kebab Turki. Langsung lari cari kebab Turki balik lagi. Kenapa? Atau saya pernah pulang bawa zupa-zupa tuh. Zupa-zupa anak saya karena senang dikasih zupa-zupa. Pas dia pegang gak hati-hati jatuh pecah. Pas pecah kan gak mungkin dimakan lagi tuh, udah campur dengan kaca bleng gitu. Akhirnya saya balik lagi beli zupa-zupa jauh untuk membahagiakan hati dia. Itu sifat rahimun. Dan Allah mengatakan, Nabi bilang apa? Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Innallaha yuhibbu min ibadihi, innallaha yarhamu min ibadihi rahmah. Sayangi yang di bumi, engkau disayangi yang di langit. Siapa yang enggak menyayangi, tidak disayangi. Allah sayang banget kepada hamba-hamba yang penyayang, kata Nabi. Sayangin, pengen ngebahagiaan gimana? Sehingga
Kita sebagai teman selalu berpikir gimana ngebahagiain teman. Kita sebagai istri selalu berpikir gimana ngebahagiain suami. Kita sebagai suami selalu berpikir gimana ngebahagiain istri. Kita sebagai anak selalu berpikir gimana ngebahagiain orang tua. Mikirin itu aja, jangan mikirin gimana caranya agar kita selalu dapat kebahagiaan dari orang lain. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu selalu ingin membahagiakan orang lain. Di bawahnya selalu berpikir gimana dapat kebahagiaan dan kebaikan dari orang lain. Di bawahnya lagi gak pengen orang lain bahagia. Makanya jadilah yang paling atas, jangan yang di tengah. Yang di tengah itu selalu berpikir kebaikan apa ya yang saya bisa dapat dari seseorang. Selalu berpikir hari ini ngebahagiain dia gimana ya, gitu. Dia dalam tanda petik. Yang halal maksudnya, yang sudah halal. Kalau yang belum halal jangan, nanti malah kecewa. Kita udah capek-capek habis-habisan gitu ya. Ujung-ujungnya kita sahabatan aja ya gitu. Itu kan sakit banget tuh. Kata-kata yang paling gak enak tuh kita sahabatan aja kan. Atau kita mah adik kakak aja ya. Gak enak banget tuh kalau kayak gitu. Makanya jangan kasih dulu kalau belum waktunya, rugi. Kalau saya mah perhitungan banget yang kayak gitu-gituan. Ngapain juga saya. Kalau misalnya sekedar kita berkasih sayang terus gak dibalas, oke. Ini udah gitu. Kecewanya tuh kecewa yang baper gitu. Kalau kecewanya urusan dengan Allah sih gak akan kecewa. Tapi masalahnya ini kan di sini nih. Kita mah temenan aja, kita mah sahabatan aja, kita mah adik kakak aja. Itu kata-kata yang standar lah, udah biasa kayak gitu mah. Atau kita jalanin aja dulu deh gitu. Itu kata-kata licik banget menurut saya tuh. Udah kita jalanin aja dulu. Itu dia pengen lebih lama mendapatkan kasih sayang dari kita tanpa memberikan kepastian. Itu gak enak banget tuh. Udah kalau ada yang kayak itu, nih ceweknya licik banget nih. Udah gitu aja. Jadi ngajarin yang gak benar. Auzubillah min dzalik. Oke, intinya adalah berpikirlah setiap hari gimana caranya ngebahagiain orang lain. Bukan gimana caranya dapat kebahagiaan dari orang lain. Itu namanya orang yang penyayang, rahimun. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu mulai malam ini juga berpikir, nih pulang saya nih harus ngebahagiain orang tua saya. Nih saya besok mau ngebahagiain dosen saya. Nih salah satunya kasih hadiah sederhana. Kalau perlu hadiahnya itu hasil penelitian. Gimana tuh? Hasil kepedulian, I care. Walaupun gak berharga, gak terlalu mahal, tetapi kalau hasil penelitian dan kepedulian itu keren banget. Saya pernah cerita, saya pernah jalan sama istri saya, dia ngelirik lipstick. Jalan di Ciwok kalau gak salah. Pas lewat outlet lipstick itu dia ngelirik. Terus dia pergi gak enak karena dia kasihan sama pengasih kepada saya. Sehingga dia gak mau bilang, bagus ya lipstick yang warna itu. Saya tahu dia pengen lipstick yang bagus untuk dia pakai untuk menyenangkan saya juga kan, ujung-ujungnya kan ya. Nah pas dia ngelirik lipstick, saya lihat itu yang dia suka. Udah lewat. Pas udah gitu saya bilang, kamu gak usah disebutkan bahasa antara kami berdua ya. Kamu tunggu di sini ya, mau ke belakang sebentar. Ngapain? Mau ke belakang sebentar. Oh ya, dia kan gak curiga. Langsung saya naik ke atas. Teh, saya pengen ngasih hadiah nih, surprise buat istri saya. Kira-kira lipstick yang paling keren di sini yang mana? Gitu. Terus, oh ya dia orangnya gimana, Mas? Putih atau eksotis, hitam manis? Putih atau eksotis? Saya bilang putih dan eksotis gitu. Oh gitu ya udah. Yang warna ini nih, yang agak-agak pink. Bisa nggak yang pink tapi ada bling-blingnya teh? Oh ya nih ada bling-blingnya. Yang ini. Di antara dua nih yang mahal, yang paling mahal yang mana teh? Kan gaya kan beli harus mahal dong. Yang paling mahal yang mana teh? Yang ini. Oh ya udah, ujung-ujungnya ada diskon nggak teh kalau beli dua? Akhirnya ya Mas, ada kalau beli dua tuh diskon 50%. Ya udah saya beli dua aja deh teh. Ujungnya tetap minta diskon. Udah gitu kan nggak dikasih tahu kalau ke istri diskon. Sampai hari ini juga dia belum tahu. Diskon kan, udah gitu jalan. Kita ke Braga, jalan bareng malam mingguan. Ke Braga bareng. Makan di Bandung punya cerita. Saya bilang ke waitersnya, pas dia udah duduk di sofa, saya langsung masuk ke dalam kayak pura-pura ada mau pesan menu gitu. Mas, saya mau ngasih kejutan nih buat istri saya, biar dia tahu bahwa setelah pasangan suami istri itu tetap bisa keren loh. Bukan ke pacar saya, enggak, ke istri saya. Oh iya Pak, terus mau gimana? Cuma kita udah kenyang, nggak bisa pesan yang berat-berat. Boleh nggak pesan kentang goreng doang, tapi di dalamnya kasih ini nih. Ini apa Pak? Lipstick. Oh iya, ditaruh sama dia. Di dalam kentang goreng. Taruh dalam kentang goreng, dibungkusin gitu biar lipstiknya nggak kena kentang goreng kan jadi nggak keren kan ya. Dibungkusin udah kita kasih kode gitu. Nah
kan ada live-nya kan, saya kasih request lagu kesukaan istri saya, tapi insya Allah nasyid lah, nasyid. Nggak tahu dia bisa apa enggak ya. Pas saya request nasyid yang saya suka, ternyata dia nggak hafal nasyid itu kan, nggak keren banget tuh. Akhirnya udahlah, yang penting yang cinta-cinta deh yang saya ini. Karena nasyid yang saya request dia nggak hafal, namanya juga nasyid. Udah dikodein, dia datang kentang goreng. Kata istri saya, kan kita nggak pesan kentang goreng. Saya tadi pesan lapar soalnya. Udah, karena dia nggak terlalu lapar, akhirnya dia nggak makan tuh kentang goreng. Kalau nggak dimakan kan nggak ketahuan ada harta karunnya kan ya. Aduh, gimana caranya nih, masa saya harus tolong bukain dong, kan nggak keren kan ya. Akhirnya saya makanin cepet-cepet gitu. Enak loh kentang gorengnya, enak loh. Masa sih nggak kayak biasanya enak, pokoknya saya bilang. Dia makan satu, biasa aja. Saya makanin terus. Kehabisan ide soalnya. Dia juga heran. Tadi katanya udah kenyang, nggak tahu ini tiba-tiba jadi lapar kalau ngelihat kamu gitu. Bro. Pas udah mau habis, di bawah dia curiga ngelihat, ini ada apa nih? Nggak tahu apaannya. Nah, dibuka sama dia, tereng gitu. Itu luar biasa hasil penelitian ketika lagi jalan di Ciwok. Artinya hal-hal yang kayak gitu tuh namanya rahimun, dan itu berpahala. Bukan hanya romantis tapi juga berpahala. Makanya cepat-cepat nikah ya. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab ya Arhamar Rahimin. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا الله يا ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا ودود يا ودود يا ودود نسألك الود يا أرحم الراحمين. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sifat kasih sayang ya Allah. Lembutkanlah akhlak kami dengan sifat penyayang ya Allah. Jadikan kami para penyayang ya Allah. Lapangkanlah dada kami dengan kasih sayang ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam hidup kami dengan bersifat kasih sayang ya Allah. Ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami rahmah kepada orang lain ya Rahim. Jadikan kami mudah memaafkan dengan sifat kasih sayang ya Rahim. Jadikanlah kami mudah melapangkan dada dengan sifat kasih sayang ya Rahim. Jadikanlah kami orang yang peduli kepada orang lain dengan sifat kasih sayang ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersikap lemah lembut dengan kasih sayang ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bahagiakan pasangan kami dengan kasih sayang kami ya Allah. Bahagiakan istri-istri kami dengan sifat kasih sayang kami ya Allah. Bahagiakan suami-suami kami dengan kasih sayang kami ya Allah. Bahagiakan anak-anak kami dengan kasih sayang kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami dengan kasih sayang dari kami ya Allah. Bahagiakan orang-orang yang kami cintai dengan kasih sayang kami ya Allah. Bahagiakan guru-guru kami dengan kasih sayang dari kami ya Allah.
Bahagiakan murid-murid kami dengan kasih sayang dari kami ya Allah. Bahagiakan sahabat-sahabat kami dengan kasih sayang dari kami ya Allah. Bahagiakan keluarga kami dengan kasih sayang dari kami ya Allah. Bahagiakan rakyat kami dengan kasih sayang pemimpin ya Allah. Bahagiakan pemimpin kami dengan kasih sayang dari rakyatnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah hidup kami penuh dengan kasih sayang ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami para penyayang yang tulus ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang disayangi dengan mampu membalas kasih sayang dan berterima kasih ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau keraskan hati kami ya Allah. Jangan Engkau bakukan hati kami ya Allah. Jangan Engkau tutup hati kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami dengan ego kami ya Allah. Jangan Engkau tutup hati kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau hentikan kasih sayang kami karena kami kecewa kepada makhluk ya Allah. Karena itu akan menutup rahmat-Mu dari kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyesali kebaikan kami sendiri ya Allah. Jadikanlah kami orang yang yakin kepada balasan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang selalu melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang ya Rahman. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain ya Rahman. Kuatkanlah kami dalam bersabar terhadap kesusahan-kesusahan yang ditimpakan kepada kami dari orang lain ya Rahman. Ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hati kami berbagai macam kebaikan untuk kami bagi kepada orang lain ya Allah. Jangan biarkan kami orang-orang menjadi orang yang egois, yang selalu menahan kebaikan dan tidak mau membagikan kepada orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mampu mengasihani dan menyayangi orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah orang lain dari kejahatan lisan kami ya Allah. Lindungilah orang-orang di dekat kami dari kejahatan tangan kami ya Allah. Lindungilah orang-orang di sekeliling kami dari kerasnya hati kami ya Allah. Lindungilah mereka dari kejahatan dan kerasnya sifat kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menzalimi seorang pun di antara orang-orang yang di dekat kami ya Allah. Lindungilah kami dan selamatkanlah kami dari sifat-sifat zalim ya Allah. Janganlah Engkau biarkan satu pun tetes air mata mengalir dari pipi seseorang karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan istri kami menangis karena kejahatan suaminya ya Allah. Jangan biarkan suami kami menangis karena kejahatan istrinya ya Allah. Jangan Engkau biarkan seorang ayah dan ibu pun menangis dengan setetes air mata karena kedurhakaan anaknya ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi anak-anak yang membuat orang tuanya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi anak-anak yang membuat ayahnya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang anak yang membuat ibunya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi murid yang membuat gurunya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi guru yang membuat muridnya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang saudara yang membuat saudaranya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang teman yang membuat temannya menangis ya Allah. Jangan Engkau membiarkan kami menjadi seorang yang dimusuhi dan membuat musuhnya menangis karena kezaliman kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan ada seorang pun yang menangis karena kejahatan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Pasti banyak sekali orang yang menangis karena kejahatan kami ya Allah. Terutama kedua orang tua kami ya Allah. Pasti sering ibu kami menangis karena kedurhakaan kami ya Allah. Pasti sering ibu kami menangis karena kecewa kepada kami ya Allah. Pasti ibu kami sering menangis karena anak-anaknya tidak mau mendengar nasihatnya karena mereka merasa lebih tahu dari ibunya ya Allah. Jangan Engkau biarkan lagi ada satupun tetes air mata dari ibu dan ayah kami karena kejahatan kami ya.
Jangan Engkau biarkan ada seorang istri pun yang menangis dan diam di dalam kamarnya karena kejahatan suaminya, ya Allah. Karena dia tidak berani untuk berkata-kata di hadapan suaminya yang angkuh, suaminya yang kasar, suaminya yang suka menyakiti istrinya, ya Allah. Selamatkanlah suami-suami itu dari api neraka, ya Allah. Suami-suami yang arogan, ya Allah. Dan ya Allah, jangan Engkau biarkan ada seorang suami pun yang diam-diam dia menangis di jalannya karena dia tidak tega untuk menyakiti istrinya, ya Allah. Tidak tega untuk memarahi istrinya padahal dia sering merasa kecewa kepada istrinya, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah istri-istri itu dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menjadi orang tua yang membiarkan anak kami menangis setiap hari karena kami sakiti mereka, ya Allah. Sementara mereka tidak mungkin mampu membalas orang tuanya, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang tua yang zalim kepada anak kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang tua yang zalim kepada anak-anak kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang tuan yang zalim kepada pembantu kami, ya Allah. Menjadi orang-orang yang zalim kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami dari kezaliman, ya Allah. Baik kezaliman orang-orang yang dengki kepada kami atau kezaliman yang kedengkian di dalam hati kami kepada orang lain, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah amal kami, ya Allah. Meskipun amal kami banyak kekurangannya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Dan pertemukanlah kami di akhirat dengan Rasul-Mu yang sangat kami rindukan, ya Allah. Betapa rindunya kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Betapa ingin kami memegang tangannya, menggenggam tangannya, ya Allah. Betapa kami ingin menyentuh kulitnya, ya Allah. Betapa kami ingin dibelai rambut kami olehnya, ya Allah. Betapa kami ingin menatap wajahnya, ya Allah. Betapa kami ingin belajar banyak darinya, ya Allah. Dan betapa kami ingin curhat menyampaikan kepada Rasul bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini, ya Allah. Ingin sekali kami memberitahu kepada Rasulullah betapa kaum muslimin hari ini dalam keadaan sangat lemah, ya Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang dizolimi, ya Allah, hari ini. Seandainya Rasulullah ada di antara kami, pasti beliau tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepada umatnya, ya Allah.